Dan pemirsa, informasi selengkapnya terkait dengan kesiapan pengamanan KTT, kita langsung bergabung dengan Marcelina Tumondo langsung dari Denpasar, Bali. Ya, Marcelina, apa saja rangkaian acara KTT World Water Forum dan juga bagaimana skema pengamanannya di sana? Dalam beberapa hari ke depan akan digelar sejumlah acara atau agenda dalam World Water Forum ke-10 di Bali yang secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua, yakni main events dan side events. Untuk main events secara resmi akan dibuka tanggal 20 Mei nanti dengan opening ceremony yang rencananya juga akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian di hari yang sama akan dilanjutkan dari tanggal 20 sampai 24 Mei dengan high level meeting dan ministerial meeting atau pertemuan setingkat kepala negara dan setingkat menteri untuk membahas sejumlah sesi proses politik tematik atau regional yang membahas terkait dengan isu-isu lingkungan atau isu manajemen pengolahan air sampai dengan isu pangan dan energi yang menjadi perhatian dari puluhan negara yang hadir dalam KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Dan di sesi-sesi ini secara paralel juga bisa dilakukan pertemuan bilateral atau pertemuan antara dua negara yang hadir di World Water Forum. Ini semua akan berjalan secara paralel dan kalau berdasarkan data dari pihak penyelenggara, total akan ada sebanyak 280 sesi, baik itu high level maupun ministerial meeting dan juga bilateral. Kemudian Alka dan Valerie, selain dari side events, juga selain dari main events, maksud kami akan ada side events yang dimulai dari tanggal 18 Mei atau esok hari. Side events ini beberapa diantaranya acara-acara kebudayaan atau acara-acara upacara adat yang mana bisa disaksikan juga oleh para delegasi dan juga tamu negara yang sudah hadir. Di antaranya untuk tanggal 18 Mei rencananya akan digelar upacara Balinese Water Purification atau upacara penyucian air khas Bali. Kemudian di tanggal 19 Mei Indonesia sebagai tuan rumah akan menjamu tamu negara dan delegasi dengan gala dinner yang akan digelar di Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Bali. Lalu di tanggal 20 Mei rencananya akan ada pawai budaya yang berskala cukup besar. Ini dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Parekraf di kawasan Nusa Dua, Bali yang akan disaksikan juga oleh para delegasi maupun kepala negara. Dan dalam rangkaian side events kebudayaan ini juga akan diikuti dengan adanya Fair and Expo atau pameran-pameran terkait dengan apa sebetulnya yang menjadi visi dan juga misi dari digelarnya World Water Forum yang menjadi inisiatif dari negara-negara selama beberapa dekade atau beberapa tahun terakhir ini. Terkait dengan skema pengamanan, Alka dan Valerie, ini sudah dilakukan sejumlah persiapan oleh satuan gabungan baik itu dari Polri, TNI maupun unsur pengamanan daerah. Misalnya pada beberapa hari yang lalu atau 2 hari lalu tepatnya dilakukan apel gelar pasukan yang memastikan kesiapan dari personil gabungan serta alutsista dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya yang akan menunjang pengamanan KTT World Water Forum. Total ada sebanyak 14.452 personil gabungan TNI dan Polri yang bertugas. Bahkan beberapa di antaranya ini didatangkan dari daerah luar Bali seperti NTB maupun beberapa provinsi di Pulau Jawa. Selain itu juga akan ada pembagian klaster pengamanan. Jadi pengamanan akan difokuskan di beberapa wilayah seperti di Kuta, Jimbaran, Sanur, kemudian di Nusa Dua Utara dan Nusa Dua Selatan. Proses pengamanan ini juga akan melibatkan total ada 8 satgas yang tergabung dalam operasi Puri Agung 2024. Satgas-satgas tersebut diantaranya untuk satgas tindak, preventif, preemptif, kemudian satgas walrolakir atau satgas pengawalan yang akan fokus pada aspek lalu lintas, kemudian juga satgas anti teror, satgas humas, dan satgas bantuan operasional. Baik itu TNI maupun Polri pada hari ini juga akan melakukan tactical floor game atau TFG gabungan dan rencananya akan dihadiri langsung atau dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang akan secara final atau terakhir ini melakukan pemantapan sebelum besok ini akan ada kedatangan dari delegasi dan tamu negara di tanggal 18 dan 19 Mei yang mana akan menjadi hari paling padat kedatangan delegasi yang diharapkan ini untuk upaya pengamanan sudah siap
untuk bisa mengawal pergerakan mobilitas dari para delegasi dan tamu negara. Kita harapkan KTT ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan harapan dari penyelenggara, Indonesia dapat kembali memberikan nuansa yang nyaman, yang baik untuk tamu-tamu internasional ini dalam pembahasan isu yang sangat penting, di mana World Water Forum tahun ini mengangkat tema Water for Shared Prosperity atau air untuk kesejahteraan bersama. Demikian, kembali ke studio. Marcel, bisa Anda elaborasi sedikit apa sebenarnya yang diharapkan dari tujuan World Water Forum ini? Ya, Kak, kalau terkait dengan tujuan dari World Water Forum ini sebetulnya sudah menjadi perhatian dari sejumlah negara, di mana untuk manajemen air ini juga menjadi perhatian, di mana salah satu goal dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan ini adalah terkait dengan pengelolaan air. Misalnya kita bisa saksikan di beberapa negara di mana air ini sudah tercemar, kemudian juga ada beberapa negara yang kekurangan pasokan air. Ini tentu perlu menjadi perhatian dari dunia dan juga diharapkan dunia dapat satu suara menghadapi adanya masalah-masalah terkait dengan manajemen air ini, dan ini juga merupakan pertemuan yang sudah diinisiasi beberapa tahun lalu, tepatnya adalah oleh World Water Council di New York, Amerika Serikat. Ini diharapkan bisa terus ada pembahasan-pembahasan setingkat kepala negara atau setingkat menteri yang bisa membahas atau tackling beberapa isu agar kemudian manajemen atau pengelolaan air di negara-negara ini bisa diseragamkan atau disamakan begitu untuk keperluan penjagaan lingkungan, pangan, ataupun energi. Nah, terkait dengan goal yang nanti diharapkan atau output hasil yang diharapkan dari acara World Water Forum ini, diharapkan bisa ada joint statement atau kemudian bentuk kerjasama-kerjasama secara konkret lainnya yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang hadir. Total ada sebanyak 43 kepala negara yang dijadwalkan akan hadir, kemudian sebanyak 194 pejabat setingkat menteri yang akan hadir dalam World Water Forum ini. Dan sebagai informasi, Alka dan Valerie, bahwa Indonesia menjadi tuan rumah ketiga di Asia dalam penyelenggaraan KTT World Water Forum. Ini tentunya menjadi suatu kepercayaan juga bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara yang memimpin dalam pembicaraan isu air yang menjadi salah satu isu penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Demikian, Alka dan Valerie, kembali ke studio. Ya, terima kasih jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.